A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada adik-adik sekalian mengenai tentang tata cara mengunggah prestasi di portal pendaftaran SNMPTN 2022. Jadi kepada adik-adik yang mungkin masih kebingungan tentang pengunggahan prestasi di portal pendaftaran SNMPTN 2022 ini, mungkin bisa dapat menonton video ini sampai selesai. Oke, baik adik-adik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan panduan pendaftaran SNMPTN 2022 dari LTMPT. Nah, di bagian prestasi ya. Oke, kita langsung ke paragraf pertama. Isian prestasi bersifat tidak wajib diisikan. Oke. Berarti di sini sifatnya tidak wajib. Jadi bagi adik-adik yang mungkin selama adik-adik belajar di SMA, SMK maupun MA itu mungkin tidak ada prestasi yang diraih, jadi langsung saja ke tahap finalisasi. Nah, karena dia sifatnya tidak wajib. Artinya, jika memang tidak memiliki prestasi dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan pada pilihan, halaman ini dapat dikosongkan dengan tanpa mengunggah dan mengisi apapun. Nah, itu yang dikatakan oleh LTMPT. Nah, apabila adik-adik memiliki prestasi tertentu, maka prestasi yang dapat diisikan pada halaman ini maksimal 3 buah prestasi. Oke, baik. Kita lihat ke tampilannya. Nah, kalau adik-adik lihat di tampilan prestasi ini pada bisa dibilang web atau portal pendaftaran SNMPTN tahun 2022, bisa adik-adik lihat di sini ada tampilan profil, pilihan, portofolio, prestasi, dan finalisasi. Nah, yang tadi saya maksud, jika adik-adik telah menentukan pilihan, kemudian tidak membutuhkan portofolio, maka untuk prestasi bagi adik-adik yang ingin mengunggah dan memiliki prestasi, silahkan diunggah. Tetapi apabila tidak ada, boleh langsung ke tahap finalisasi. Baik, untuk prestasi sendiri di menunya ini terdapat bukti prestasi, kemudian deskripsi, bidang prestasi, tingkat prestasi, serta individu atau kelompok. Nah, untuk bukti prestasi sendiri ini merupakan hasil scan atau foto sertifikat dari prestasi adik-adik ya. Jadi yang di sini yang diunggah adalah bukti prestasi, yang dimaksud merupakan sertifikat atau piagam penghargaan yang adik-adik dapatkan dari prestasi tersebut. Di sini tertulis maksimal 100 MB dengan tipe file bisa PDF, bisa PNG maupun JPG ya. Baik, menurut panduan pendaftaran dari SNMPTN tadi, silahkan mengunggah bukti prestasi terlebih dahulu. Oke, unggah bukti prestasi dengan menekan tombol browse, kemudian pilih file yang akan diunggah dengan ukuran maksimal 2 MB yang berformat boleh PDF, PNG maupun JPG. Oke, baik, sesuai dengan apa yang ada di menu prestasi ini. Kemudian setelah bukti prestasi adik-adik unggah, kemudian adik-adik silahkan isi deskripsi. Di sini keterangannya, deskripsi singkat, tidak boleh kosong apabila Anda akan mengunggah prestasi ini. Oke, jadi apabila buktinya sudah diunggah, maka deskripsinya boleh diisi. Kemudian isikan deskripsi dari prestasi yang Anda unggah. Jika Anda memilih untuk mengunggah prestasi, kolom deskripsi ini wajib diisi. Contoh isian deskripsi sebagai berikut. Nah,
Misalnya, juara 1 dari 150 peserta lomba pencaksilat tingkat provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dispora Jabar. Nah, jadi deskripsinya yang ditulis di menu ini adalah deskripsi singkat tentang prestasi yang adik-adik raih serta mewakili keseluruhan prestasi tersebut. Jadi dalam artian adalah berarti juara 1. Oke. Dari berapa peserta? Kemudian lomba apa yang diikuti? Tingkatnya apa? Ya. Kemudian siapa penyelenggaranya? Nah, itu ya. Jadi mungkin bisa sambil dicatat juara berapa, dari berapa peserta, lomba apa yang diikuti, tingkat apa, provinsi atau kabupaten atau bahkan nasional mungkin bisa ya. Kemudian diselenggarakan oleh siapa. Nah, seperti itu ya. Jadi ditulis secara singkat tetapi mewakili seluruh prestasi tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah deskripsi adik-adik tulis, kemudian ke bidang prestasi ya. Nah, untuk bidang prestasi silahkan dipilih bidang prestasi yang akan diisikan seperti pada pilihan berikut. Nah, jadi untuk bidang prestasi ini ada pilihannya. Misalnya adik-adik memiliki prestasi pada seni tari, maka bidang pilihannya ditulis atau dipilih tentang seni tari ya. Kemudian kalau misalnya prestasi adik-adik merupakan olimpiade matematika atau sejenisnya, maka dipilihlah bidang prestasinya merupakan olimpiade matematika. Seperti itu. Nah, setelah bidang prestasi adik-adik pilih, kemudian adik-adik silahkan pilih tingkat prestasi yang adik-adik unggah filenya pada bukti prestasi tadi. Oke, baik, kita lihat lagi. Nah, berikutnya isi juga tingkat prestasi yang harus diisikan seperti pada pilihan berikut. Nah, jadi untuk tingkat prestasinya itu terbatas ya adik-adik. Ada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota madya ya. Jadi hanya terbatas ke tingkat prestasi ini saja. Jadi adik-adik yang mungkin tingkat prestasinya hanya sampai kecamatan mungkin ya, atau bahkan hanya tingkat sekolah saja, itu mungkin lebih baik tidak diunggah ke dalam menu prestasinya. Karena apa? Karena aturannya untuk tingkat prestasi yang boleh atau menjadi acuan penilaian oleh panitia hanya untuk tingkat prestasi internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten atau kota madya, seperti itu. Nah, setelah tingkat prestasi adik-adik pilih, kemudian baru ke individu atau kelompok. Nah, jadi maksud dari individu atau kelompok ini adalah silahkan isikan juga pada kolom individu atau kelompok mengenai prestasi yang Anda dapatkan seperti pada pilihan berikut. Oke. Jadi adik-adik mendapatkan prestasi ini, adik-adik mendapatkan piagam yang sudah adik-adik unggah di bukti prestasi tadi, itu adik-adik dapatkan secara individu atau berkelompok. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa kompetisi atau olimpiade yang sifatnya berkelompok, atau mungkin misalnya adik-adik mengikuti olimpiade fisika, itu mungkin individu. Kemudian adik-adik mungkin pernah mengikuti olahraga ya, misalnya olahraga itu kan biasanya beregu ya, atau berkelompok. Nah, maka pilih berkelompok ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah bukti prestasi adik-adik unggah, kemudian deskripsi adik-adik sudah isi, kemudian bidang prestasi juga sudah dipilih, tingkat prestasi juga sudah dipilih, serta individu atau kelompok sudah ditentukan, maka di bagian bawahnya nanti adik-adik bisa klik simpan, seperti itu ya.
Nah, setelah selesai, tekan tombol simpan yang ada pada akhir halaman kanan bawah seperti pada tampilan berikut. Nah, klik tampilan simpan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi apabila tadi misalnya adik-adik sudah mengisi maksimal 3 ya, atau mungkin adik-adik cuma bisa mengisi 1, boleh, karena sifatnya juga tidak wajib ya. Jadi adik-adik boleh klik simpan di sini ya. Nanti warna tombolnya akan berubah menjadi berwarna biru seperti ini ya. Maka klik simpan, maka nanti akan ada tulisan berhasil mengunggah file ya. Kemudian setelah adik-adik simpan, maka tampilannya akan berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, di bawahnya ini salah satu contoh ya, salah satu contoh menu prestasinya ya, yang harus ditulis. Jadi bukti prestasi, kemudian deskripsi. Nah, ini juara 1 putri dari 20 peserta lomba tahfiz golongan 5 juz dan tilawah tingkat Kota Samarinda pada MTQ tahun 2022. Nah, kemudian bidang prestasinya sejenis olimpiade ya, tapi karena tidak ada pilihannya, tadi pilihannya apa aja. Oke, ada olahraga, seni rupa, seni tari, drama, seni suara, pramuka atau organisasi ekstrakurikuler, penelitian, olimpiade ya. Olimpiade ini banyak jenisnya. Nah, kalau misalnya tidak ada dari beberapa mata pelajaran ini, adik-adik boleh memilih olimpiade lainnya seperti itu. Nah, kemudian tingkat prestasi itu tingkat Kota Samarinda, berarti Kota Madya. Kemudian individu atau kelompok, biasanya kalau untuk lomba tahfiz itu biasanya individu. Nah, klik individu. Nah, di bawahnya di sini ada tulisan unduh bukti prestasi. Ini kalau misalnya adik-adik klik sudah diunggah, maka unduh. Ini akan menampilkan bukti prestasi yang adik-adik pilih tadi ya. Jadi untuk memastikan apakah benar sertifikat yang saya unggah itu merupakan sertifikat juara 1 putri dari 20 peserta lomba tahfiz juz dan tilawah tingkat Kota Samarinda pada MTQ tahun 2022. Jadi ini isinya adalah sertifikat yang adik-adik unggah tadi. Nah, di sebelahnya ada tulisan hapus bukti prestasi. Nah, jadi bagi adik-adik yang mungkin setelah menonton video ini dan mungkin ada kesalahan dalam penulisan, maka adik-adik bisa hapus sebelum adik-adik finalisasi. Sekali lagi, sebelum adik-adik finalisasi. Karena kalau sudah adik-adik klik finalisasi, maka data-data ini dari pilihan, portofolio, prestasi itu tidak bisa diubah lagi. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, untuk video kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Bagi adik-adik yang saat ini sedang meraih mimpinya di portal SNMPTN 2022 ini, semoga mendapatkan kampus yang diinginkan serta program studi yang didambakan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.